action let's go 저 건물을 찾으러 endemi, epidemi, dan pandemi. Itu waktunya endemi. Kalau yang ada lama menjalan tapi turun menjalan tidak bisa pernah bisa itu namanya penyakit yang sifatnya virus itu cepat sekali karena menyebar melewati udara. Selama di 19 virus itu bên có sóng linh lô vinh họ sóng linh atau belum tahu ya. Ya, karena munculnya pada tahun 2019 disebut COVID-19 karena tahun itu dipindahkan sampai ke Indonesia tahun 20 bulan 3 mana barulah di Indonesia. Terus dampaknya negatifnya itu sangat parah ya, orang menjadi takut karena semua orang takut mati rata-rata takut karena kena virus itu waktunya sangat pendek, cepat sekali kambuhnya karena menyumbat pernapasan tersumbat. Orang tidak pernah makan menakutkan. Terus kecuali menakutkan, mengurangi banyak penduduk dunia, mengurangi dampak, mengurangi penduduk di dunia ini yang mati yang banyak sekali. Itu dampak negatifnya. Tidak tahu hanya itu, tapi positifnya ada. Positifnya orang lalu menjadi hati-hati, tidak menganggap remeh penyakit-penyakit virus. Karena orang karena dia tidak menganggap remeh, orang menjadi hati-hati. Dampak positifnya orang terus mencoba membuat dirinya kuat terhadap penyakit, berusaha menguatkan diri, melatih dirinya supaya kuat, hingga mereka yang dulunya pemalas menjadi agak rajin, harus bangunnya pagi, membuat badannya panas, hangat, karena virus itu kan mati dalam berapa derajat itu kan mati dia itu. Virus umurnya tidak panjang, cepat mati, tapi dalam waktu sekian detik virus itu berkembangnya membelah diri, meledak, hampir seperti bakteri tapi lebih cepat virus. Satu virus kalau udaranya sesuai dengan kehidupan dia berkembang biak. Satu virus itu meledak menjadi 20.000 dan per 20.000 itu dalam waktu sekian menit lagi meledak lagi masing-masing menjadi 20.000 terus menerus. Jadi kalau saya membawa virus satu, mengisap virus satu, dan di dalam hidungnya ya ini panasnya sesuai dengan kehidupan dia berkembang biak. Kalau satu tidak terasa apa-apa, dalam waktu 1 menit 20.000 menyerang, energi saya diserang. Supaya mereka itu menjadi kuat,
minimal memperpanas tubuh badan supaya virusnya mati. Maka disuruh berjemur waktu itu. Bahkan kalau bisa berjemur 2 jam antara jam 8 sampai 10 itu ada sinar ultraviolet itu yang membunuh bakteri-bakteri termasuk virus. Kalau kita mau berjemur pada jam-jam itu virus kita yang kena panas dari ultraviolet itu virusnya mati. Itu saran dari pemerintah karena virus tidak bisa dibunuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Niko. Apakah boleh tahu nama ibu siapa? Saya ingin mewawancara ibu, apakah boleh? Soal yang pertama itu, bagaimana sih tanggapan ibu saat mengenal wabah pandemi saat itu? Yang kedua itu, hal apa sih yang ibu alami? Dampak apa yang ibu rasakan saat itu di masa pandemi yang berjalan? Berkurang pembeli ya. Terus strategi ibu diperlukan di masa ini apa? Bagaimana sih Bu cara menghindari pandemi saat itu dalam keluarga? Waktu itu di rumah. Ya. Baik, itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk kami wawancarai. Terima kasih, semoga Ibu selalu. Nama saya Kristianus Sesonto. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak terkenal? Berkenan, ada. Apakah saya boleh tahu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Pak Anto. Nama lengkapnya perlu. Halo. Dr. Suki Sudianto. Kalau boleh tahu profesi Bapak sebagai apa? Spesialitas juga. Kita Timur. bisa dimulai Pak ya? Ya. Dulu tahun 2019 di Indonesia ini sempat dilandasi COVID-19. Menurut Bapak COVID-19 itu seperti apa ya? Maksudnya itu bilang Dulu di tahun 2019 Indonesia ini sempat dilandasi pandemi COVID-19. Menurut Bapak virus COVID-19 itu seperti apa? Atau pengertiannya? Oh, COVID menurut pengertian saya sebenarnya adalah sebuah virus yang menular melalui droplet itu seperti percikan-percikan air bukan air yang bisa menular ke sebenarnya ini bukan virus yang mematikan, tapi kalau orang tersebut mempunyai istilahnya komorbid itu atau penyakit bawaan, itulah yang akan dipercepat penularannya lewat COVID. Maka orang jadi cepat cenderung mati lah intinya kalau mempunyai penyakit bawaan. Misalnya jantung, ya, ini akan dipercepat oleh si virus COVID. Menurut saya seperti itu. Kira-kira asal dari COVID-19 Bapak tahu? Kurang tahu persis karena penyebaran itu awalannya itu mulai dari Cina yang katanya kamar kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti itu. Saya mau bertanya, selama pandemi proses belajar mengajar di sekolah itu bagaimana ya Pak? Kami harus menerapkan beberapa protokol kesehatan yang tidak memperbolehkan anak belajar langsung di sekolah. Awalnya seperti itu. Kemudian berikutnya hanya beberapa anak yang diizinkan, misalnya separuh dari isi kelas yang berangkat, yang lainnya nanti pada hari berikutnya bisa berangkat. Jadi setengahnya. Iya.
Kira-kira dampak yang muncul selama Bapak mengajar di masa pandemi itu Dampak apa bagi siapa? bagi Bapaknya? Saya, kalau bagi saya sendiri tidak ada dampak karena yang pekerjaan tetap ada terus bekerja. Paling dampak yang saya lihat itu bagi siswa, otomatis siswa sendiri akan mendapatkan pengetahuan yang kurang daripada biasanya karena kontinuitas bertemu mereka menjadi lebih sedikit, maka apa yang mereka dapatkan pasti berkurang. Itu aja. Dan selama masa pandemi itu kira-kira peran pemerintah dalam mengatasi COVID selama kegiatan belajar mengajar itu apakah ada, Pak? Banyak. Pertama, bantuan pulsa waktu itu kan ada ya, Iya. baik untuk siswa maupun guru. Kemudian bantuan-bantuan berkaitan dengan kebutuhan pokok juga ada bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi berkaitan dengan COVID. Itu sekilas yang saya tangkap. Dan hikmah yang Bapak rasakan selama pandemi itu seperti apa? Menurut saya ya, hendaknya kita tuh percaya sama pemerintah. Apa yang diumumkan pemerintah itu jangan dianggap bahwa itu adalah atau ngapusi kalau orang Jawa bilang, tapi mencoba untuk percaya apa yang dikatakan oleh pemerintah, itu saja. Ya mungkin pertanyaan itu kira-kira saya mohon maaf jika ada pertanyaan dan kekurangan. Setelah ini saya minta izin untuk foto untuk dokumentasi. Oke, siap. Monggo. Halo, selamat siang Kak. Boleh kenalan Kak? Boleh banget. Nama Kakak siapa? Oh ya, perkenalkan, nama saya Ignatius Alvan Sugeng Saputra. Saya sering dipanggil Alvan. Baik Kak. Jadi gini Kak, saya mau mewawancarai Kakak. Apakah Kakak berkenan? Oh ya, sangat diperbolehkan. Terima kasih ya Kak. Kita mulai ya Kak. Iya, Menurut Kakak, COVID-19 itu seperti apa ya Kak? kalau menurut saya COVID-19 itu sejenis virus yang menular yang disebabkan oleh coronavirus. Mungkin banyak orang di dunianya yang terkena virus tersebut. Begitu. Baik Kak. Apakah Kakak pernah terkena penyakit ini? Oh, kakak pernah dulu pas masih SMP terkena virus ini. Kalau efek-efeknya itu seperti tidak bisa mencium aroma-aroma, kalau lagi makan tidak bisa merasakan, pusing, lemes, letih lesu gitu efeknya. Bagaimana tanggapan Kakak tentang peristiwa virus COVID-19 yang melanda dunia? Mungkin begini, ada dua aspek, negatif dan positifnya. Kalau negatifnya itu kita lebih sering berkurung di dalam rumah karena tidak boleh dikeluarkan. Jadi kita kurangnya sosialisasi kepada teman-teman, nggak boleh keluar sendiri di rumah terus, bosen, jenuh pastinya ya kan. Ya, pasti jenuh ya. Teman kita hanya satu, handphone, kalau nggak handphone TV gitu. Jadi kita kurang bersosialisasi dengan teman begitu. Dampak positifnya itu kita lebih sering menggunakan handphone dan kita lebih memahami dengan cara, dan kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah. Misalnya kita bertanya dengan AI ataupun kita bisa mengenal lebih jauh tentang aplikasi-aplikasi, kita lebih mengenal lagi dengan Microsoft misalnya begitu. Baik Kak. Yang selanjutnya saya mau bertanya Kak, ada ibu-ibu hamil yang terkena COVID-19 kan? Ya. Banyak nih pasien yang terkena virus ini meninggal, tapi ibu-ibu ini tidak meninggal. Apakah itu berbahaya untuk ibu dan calon bayi, dan apakah bayi itu bisa selamat dan sehat setelah lahir ke dunia, dan apakah penyakit ini akan menular? Kalau menurut saya tidak berbahaya bagi si janin ataupun bayi tersebut, karena pastinya ibu dari bayi tersebut pasti sudah divaksin. Otomatis vaksin tersebut akan menular ke dalam janin atau bayi tersebut, sehingga bayi tersebut tidak akan tertular ataupun terkena COVID-19 tersebut. Dan setelah bayi itu lahir ke dunia, tidak akan ada potensi bayi itu terkena COVID-19 begitu. Baik Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya, sangat memuaskan bagi saya. Siap. Jadi apakah saya boleh tahu nama ibu? Kalau mau tahu profesi ibu sebagai apa? Sekolah di instalasi rumah sakit olahan makanan.
Baiklah Bu, jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu terkenal? Ya. Dulu waktu tahun 2019 di negara kita kan ada sebuah virus ya Bu, pandemi COVID-19. Kalau menurut Ibu COVID-19 itu apa Bu? Itu merupakan virus, sebenarnya virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi kita itu diserang oleh virus dan kita itu kebal apa enggak kalau terkena virus itu. Kalau tidak, kita pasti akan ada beberapa gejala yang membuat kita penurunan daya tahan tubuh. Ya. Jika di tempat Ibu bekerja, bagaimana cara para karyawan yang lain bekerja saat masih ada COVID-19? Yang pertama, kita menjaga stamina. Makanan itu istilahnya kalau kita makan kita protein dalam protein untuk menjaga stamina. Yang kedua, kita hygiene. Hygiene itu membersihkan tangan, terus pakai masker, terus kita kalau berangkat dan pulang itu selalu mencuci tangan di tempat kerja. Terus kita juga menjaga pola makan, waktu makan kita makan, waktu istirahat kita istirahat. Cara diri kita agar tidak terinfeksi menurut Ibu bagaimana? Kalau kita tidak terinfeksi itu jarang ya. Kalau pada saat pandemi itu kita jarang terinfeksi, pasti akan terinfeksi pada saat penurunan daya tahan tubuh kita. Misalkan kita makan, saat makan belum makan, kita kecapean kerja, otomatis virus itu akan cepat masuk. Nah, dengan itu kita mau meningkatkan stamina, jadi minum obat vitamin sebagainya. Hikmat yang dapat dirasakan selama pandemi seperti apa? Banyak sekali ya hikmatnya. Yang pertama, kita mengoreksi diri ya. Dengan cobaan seperti itu otomatis kita kan dicari orang. Nah, berarti kita kan harus, kalau dengan seperti ini kita harus banyak membantu orang yang memerlukan bantuan kita. Pasti kita akan istilahnya disingkirkan. Kalau kena virus itu pasti nggak mau mendekatkan orang. Nah itu, jadi kita mengoreksi diri kita. Oh ternyata kita itu diberi cobaan seperti itu, kita juga harus memperhatikan orang lain. Kalau orang lain seperti itu, kita juga harus membantu bagaimana cara mengatasinya. Bella Bu, mungkin kira-kira itu saja yang saya tanyakan dengan Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu, dan kami doakan Ibu selalu sehat semua. Selamat siang Romo. Selamat siang. Jadi kami dari SMA 1 Simatupang dapat tugas untuk mewawancarai berbagai narasumber. Di sini kami minta tolong kepada Romo untuk divulgasi kami. Jadi perkenalkan, nama saya Agustina Jadi. Lalu apakah saya boleh mengangkat Romo? Lengkapnya Romo Yosafat Edi Sarjana SI. Kira-kira Romo berapa lama di sini? Sudah 2 tahun. Berarti waktu masih ada COVID kamu dari sini? Nah, belum. Saya pas COVID itu parah-parahnya masih di Jogja. Jadi di sini kan 2022 untuk COVID juga masih. lalu kalau menurut Romo itu COVID-19 itu asal mulanya dari mana? Saya nggak terlalu menerima dari itu secara kita. Tapi dari apa yang saya lihat dan kita mungkin ada konspirasi yang memang tidak tahu apakah fakta itu betul tidak. Ada yang mengatakan itu adalah bagian dari katakanlah senjata biologis yang mau dirancang ketika China senjata biologis itu memusnahkan jumlah manusia. Tapi ada juga yang berkomentar itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan. Itulah yang menjadi vaksinasi. Dan tentu
Dari segala hal yang ada juga tetap ada virus tidak kelihatan, tidak nampak di permukaan tetapi ada. Lalu selama pandemi itu apakah kegiatan polisi itu masih aktif? Kalau waktu saya 2020 saya masih tetap waktu itu di salah satu paroki di Riau, bukan kalau Riau sana, nama parokinya itu Paulus satu Petrus Surakarta. Di sana waktu itu awal-awal ketika COVID itu kan nggak ada bisa distatisasi, hanya fokus di paroki itu pun juga dicatat. Jadi memang berbahaya sekali. Memang himbauan dari pemerintah, dari kepala daerah itu sudah mengatakan supaya tidak melaksanakan represi. Karena dampak dari COVID itu kan memberikan sehat. Kita setiap kali kalau bukan yang di tadi ya, tetapi di sekitar lingkungan desa juga seringkali terdengar dari keluarga pasti tetangga itu ada warga yang sekitar. Maka temui Malaysia keadaan Indonesia ini, enggak mau gereja harus mengalami itu. Waktu itu ya. Lalu kira-kira apakah pemerintah itu ikut berpartisipasi mengenai COVID ini? Pemerintah secara keseluruhan ya Pak Bukas juga sudah ambil bagian secara real. Ya juga sudah ada tindakan khusus yang memang sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan pelayanan sanksi sebagai sanksi. Ada tempat daerah tertentu atau desa-desa yang ditutup sama sekali aktivitasnya. Waktu itu awal-awal itu dalam beberapa kesempatan pemerintah dengan memberikan vaksin ya itu sudah membantu untuk kemudian menanggulangi berbagai akibat COVID. Yang saya ketahui dan saya alami hanya di antaranya masyarakat. Walau itu memang tidak 100% bisa tertangani oleh vaksin. Jadi tadi kan kata kamu ada pelayanan EKS tapi hanya di paroki. Lalu cara umat agar bisa mengikuti pelayanan EKS itu bagaimana? Ada dua hal. Kami berupaya dengan cara yang bisa dipakai juga oleh para people yang waktu itu ya. Salah satunya dengan membuat channel YouTube supaya bisa dilihat, disaksikan oleh umat. Beberapa kesempatan itu kolektif itu seperti jembitan begitu. Dari rumah ke rumah dikumpulkan di dalam satu tempat, ketua stasiun dan hubungannya berpikir. Itu salah satu media. Lalu yang kedua, nggak setiap itu bisa merayakan perayaan Kristi pas waktu pas COVID, tapi dibagi-bagi lingkungan ini, lingkungan itu supaya animo umat yang datang hadir itu mulai dari gereja, supaya ada jalan. Kita dalam protokol kesehatan yang ada. Yes, sebelum masuk ke gereja dites suhunya itu, lalu ada tempat untuk mencuci tangan, pakai masker, itu adalah cara-cara yang kami lakukan. Kira-kira itu dampak negatifnya dari COVID? Dampak negatifnya banyak lah. Pertama jelas kita nggak bisa pergi kemana-mana, aktivitas yang cuma di luar seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, ekonomi itu juga tentu merosot gitu, merosot secara benar. Dan umat pun juga tidak bisa beraktivitas untuk mengalami itu adalah dampak yang paling lewat parah adalah ya harus meninggal belum waktunya karena sakit COVID. Itu rasanya perekonomian itu juga maju kan. Lalu hikmah yang dirasakan selama pandemi? Hikmah ya. Hikmah. Jelas belajar dari pengalaman situasi yang demikian, jangan pernah berhenti berharap,
karena walaupun ada situasi yang berbeda itu, saya melihat semua tetap saling support dan mendukung dalam keadaan dan kekurangan yang ada. Misalnya tetap memberikan perhatian kepada gereja, memberikan sumbangan dalam bentuk sembako begitu, walaupun keadaan beberapa waktu itu. Bukti bahwa dalam keadaan yang sedemikian itu, ternyata persaudaraan kasih memang dirasakan oleh Tuhan kepada semuanya terrealisasikan di dalam hidup. Hikmat yang saya alami saat pribadi waktu itu, korbannya keadaan yang demikian cuma masih menjadi tidak. Jadi ini kan kontrakan, lalu mungkin memang ada sedikit pesan motivasi untuk kamu belajar. Lihat kamera. Gitu ya. Motivasinya apa ya? Jangan pernah berhenti untuk terus melangkah. Apapun yang sudah dilalui, sudah dipilih, tetaplah setia ini sampai akhir. Walaupun ada sakit dan situasinya barangkali tidak sesuai dengan harapan, tetaplah berpengharapan. Ya.